Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat mengajak Anda untuk menambah wawasan Anda, untuk bisa menambah pengetahuan Anda tentang seputar dunia kesehatan. Kami juga menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu tema kita adalah kenali penyebab dan gejala dari diabetes sebelum terlambat. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang terhormat, yaitu Dr. Yandrika Harahap, SPPD. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini udah kali keberapanya ya kita bertemu ya, alhamdulillah, dengan tema yang berbeda. Yang mana hari ini menarik nih dokter ya, tema kita tentang diabetes. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang sering dengar dan udah tahu nih dokter tentang diabetes. Cuman di sini kita mengingatkan kembali dan menambah wawasan pemirsa yang ada di rumah tentunya seputar dunia diabetes ya. Dokter ya. Baik dok, silahkan dok langsung saja dijelaskan. Mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih dalam nih. Mungkin cuma hanya dengar saja apa itu diabetes dan sebagainya. Jadi bisakah dokter jelaskan terlebih dahulu seperti apa diabetes ini dok, untuk pengetahuan bagi pemirsa yang ada di rumah. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes ini kalau masyarakat awam itu nyebutnya sebagai kencing manis bisa, sakit gula bisa. Itu ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah yang kita lihat. Jadi kita ukur dari kadar gula darahnya, apakah dalam kondisi puasa ataukah dalam kondisi setelah makan, itu ada batas-batas tertentu dan dia ada mengalami peningkatan. Tapi peningkatan ini bukan berarti sekali periksa gula darahnya ternyata gula darahnya tinggi langsung dibilang diabetes, bukan. Ada beberapa ketentuan bagaimana kita menegakkan diagnosa diabetesnya. Nah, biasanya pasien-pasien yang diabetes ini kalau secara teori memang kebanyakan usianya menengah, usia tua ya, dari 40-an ke atas. Lanjut ya, usia lanjut. Usia gitu lanjut. Ya. Tapi perkembangan sekarang ini jumlah pasien diabetesnya sendiri semakin lama semakin tinggi. Indonesia termasuk yang tinggi juga ukuran untuk penderita diabetesnya. Dan kita ini semakin lama semakin jumlah pasien semakin banyak, usia juga semakin muda. Oh begitu dokter ya, berarti makanya tema kita nih sebelum terlambat. Berarti bukan berarti yang usia lanjut saja yang beresiko terkena diabetes begitu ya dokter ya. Nah jadi pasien untuk di Jambi sendiri ini sudah banyak ternyata yang di bawah, di usia berapa saja nih dokter kalau untuk yang terkena diabetes itu sendiri dokter? Yang terbaru bahkan ada yang saya dapat usia 27, yang rutin 25, 27 udah ada yang kena diabetes. Begitu ya dokter ya. Berarti lebih kita membahas tentang seperti apa bisa terkenanya nih dok. Iya, untuk mengenali kenapa bisa terkena, penyebabnya apa, apalagi terdapat kepada usia yang muda tadi ya dokter ya. Iya. Silakan dokter. Oke. Sebenarnya diabetes sendiri ini kan ada beberapa jenis. Kita diabetes, ada diabetes tipe 1, itu diabetes yang memang udah dari badannya sendiri ada yang salah. Nah, bisa disebut keturunan atau bukan? Atau itu ada memang yang beberapa keturunan, ada yang memang muncul aja. Memang ada kesalahan dari program tubuhnya. Oke, diabetes tipe 1 memang ada sel-sel yang tidak bisa menghasilkan insulin. Itu memang bawaan. Kemudian yang paling sering itu kita diabetes tipe 2 sekarang. Diabetes tipe 2 ini yang kalau dulu kita ngomongnya orang tua diabetes, anak bisa diabetes. Iya, itu tadi yang mindset saya tadi kan, kalau keturunan berarti wah kalau ibunya diabetes anaknya juga ikut diabetes. Nah itu seperti apa nih dok? Tapi ternyata dalam perkembangannya kadang-kadang pasien saya tidak punya keluarga yang diabetes dok, kayak gitu. Jadi dia bapaknya nggak diabetes, ibunya nggak diabetes, orang tuanya sama sekali tidak ada yang sakit diabetes, tapi ternyata dia positif diabetesnya. Iya, itu yang terbanyak sekarang. Dan masalahnya ternyata setelah diteliti adalah di pola hidup. Oh baik dokter, bagaimana cara konsumsi makanannya seperti itu kali dok ya, atau seperti apa gaya hidupnya begitu ya dokter ya? Iya. Kemudian berarti kalau seseorang itu yang terkena
diabetes. Ini kan kita sudah kenali gejalanya seperti apa nih dok? Kalau memang pola hidupnya udah nggak bagus, ya seperti apa contohnya nih dok? Kalau nggak bagusnya, atau makan nasi padang terus nggak baik atau gimana nih dok? Wah, sempat ketar-ketir juga nih kita yang penghobi makan makanan ini dok. Itu gimana dok? Sebenarnya diabetes ini dia bisa disebabkan oleh satu tadi turunan, yang kedua yang didapat. Nah, yang didapat inilah yang nggak ada faktor resiko turunannya, tapi positif diabetesnya. Nah, untuk yang didapat ini, untuk diabetes sendiri itu yang bisa dilakukan adalah satu, terapi makan obatnya. Yang kedua itu modifikasi gaya hidup. Jadi kita lebih banyak ke modifikasi gaya hidup. Gaya hidup ini yang kita bisa pengaruhi. Kalau untuk diabetes sendiri kan cuma gula nih yang kita mau turunin. Tapi kalau cuman kita pegang masalah si obat aja, dia makan obat terus, tapi kita gaya hidup nggak kita robah, percuma juga. Karena yang diabetes ini harus kita robah itu, yang pertama itu pengobatannya adalah dietnya. Oke, dietnya. Ada istilah namanya diet apa gitu dok? Atau terserah tergantung kesecocokan pada pasien itu sendiri dok? Benernya kalau untuk kita sehari-hari, untuk pasien diabetes, dietnya kita cuma ngitung kalori berapa yang masuk. Berapa jumlah kalori berdasarkan berat badan pasien. Dietnya juga sebenarnya diet ini yang kita utamakan adalah jumlahnya yang tetap, karena orang diabetes harus disiplin ya. Jumlahnya yang kita udah tentukan berapa, jenisnya juga nggak boleh semena-mena banyak kali jenisnya. Terus disesuaikan gitu ya? Iya, disesuaikan. Terus yang ketiga itu jam makannya. Jadi orang diabetes ini memang harus jadi disiplin. Mengatur kapan waktu masuk, apa yang dimasukkan, dan apa aja jumlahnya berapa banyak. Baik dokter, menarik nih untuk bahasan tentang diet nih. Apalagi pemirsa pasti kalau udah dengar kata diet nih udah langsung fokus nih nanti nih dokter. Nanti setelah ini kita bahas kembali ya dokter ya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Yandrika Harahap SPPD. Menarik dok, tadi sudah kita bahas tentang apa itu diabetes ya. Dan kita juga sudah sampai kepada apa gejalanya dan seperti apa penyebabnya tadi kan dok. Nah tadi kita tergantung sebelum iklan membahas tentang diet nih dok. Menarik, pemirsa juga pasti setuju banget kalau untuk diet ini adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Iya. Karena memang diabetes itu sendiri, tadi sesuai yang dokter sampaikan, itu merupakan pengaruh dari pola gaya hidup ya, lifestyle kita terhadap pola makanan dan sebagainya ya dokter ya. Nah, membahas tentang diet nih dok, saya pernah dengar berbagai macam diet itu. Pertama, diet keto, kedua intermittent fasting, kemudian ada diet apa ya, karbo. Pokoknya banyak jenis-jenis dietnya nih dok. Nah, itu mohon dijelaskan apakah untuk di diabetes ini sendiri cocok atau seperti apa pola diet yang baik untuk pasien, terutama yang terkena penyakit diabetes nih dok. Silakan dokter. Oke. Diet untuk diabetes, kita dietnya mengenal ke jumlah hitung kalorinya berapa per hari. Jadi setiap pasien itu unik, karena setiap kita kan beda-beda nih, nggak ada yang berat badannya sama 40 semua atau 50 variatif semua. Ya dok ya. Jadi pertama-tama kita harus hitung dulu ini pasiennya berat badannya berapa. Berapa kebutuhan tubuh dia. Setelah itu akan kita dapat kalau misalnya dia obesitas atau dia nanti normal berat badannya atau bahkan kurus, itu beda-beda jumlah kalorinya yang masuk ke badan. Betul. Nanti kalau kita dapat jumlah kalorinya, apakah itu 1.700 misalnya, ataukah 1.900 atau 2.100, tergantung kondisi pasien, baru kita lihat apa sih yang bisa masuk. Baru kita hitung. Karena kalau kita bilang diet karbo aja, kalau karbo yang ternyata dari proteinnya banyak, dapat masukan kalori dari yang lain-lain banyak kalori, ya bablas juga. Nggak baik juga nggak berarti. Baik juga. Jadi Ya? tetap hitungannya di kalori. Terserah mau pakai diet jenis apa, jumlah kalorinya nggak boleh lebih dari segini loh untuk satu pasien. Gitu. Itu tergantung kepada pasien itu sendiri ya. Berat badannya. Bagaimana berat badannya, kemudian daya tahan tubuh si pasien itu sendiri terhadap penyakitnya begitu ya dokter ya. Iya. Kalau untuk intermittent fasting sendiri dok, ini kayaknya menarik nih dibahas nih dok. Dimana
yang saya ketahui semakin lama tidak makan terus makin baik. Nah itu kan berarti kurang lebih kita dibatasi makannya tuh berarti. Itu gimana menurut dokter sendiri? Kalau untuk diet diabetes, dietnya itu ada 3J namanya. Oke, ada istilahnya Ada J 3J. Jenisnya, jumlahnya, jangka waktu. Oke. Jadi masa jangka waktu makannya. Jadi jangka waktu atau jarak waktu ini dia harus stabil. Hari ini, besoknya bagaimana, siangnya bagaimana. Jadi jangan nanti kayak misalnya kita sarapan, kita ajukan ke misalnya jam 7. Jangan besok tiba-tiba jam 10 pagi baru sarapan. Jadi untuk tubuhnya sendiri mengenal ritmenya, kapan sih gulanya ada masuk. Dan juga salah satu untuk makan obat juga kan jadi nggak sulit. Betul. Sebenarnya kalau memang apakah intermittent fasting bagus, ya obat-obatan untuk diabetes ini kalau kita nggak makan kan kita nggak pakai obat. Oh iya. Jadi kan dia memang obat-obatannya kan setelah kita mengkonsumsi gula yang berlebihan. Baru dikonsumsi obatnya. Konsumsi kalau normal berarti nggak tergantung sama obatnya nggak apa-apa. Kalau nggak makan kayak kita puasa, kita nggak makan obat. Yang pas lagi jadwal puasa kan kita nggak boleh makan obatnya. Karena satu batalin puasa juga benar. kan. Berarti bisa menyesuaikan kondisi tubuh berarti begitu. Sebenarnya kan, bisa. Nah kalau untuk keto ini sendiri kan dok, kalau tadi intermittent fasting semakin lama makan. Saya ada temen yang memang memilih keto ketika gula darahnya tinggi dan nasi memang benar-benar nggak dimakannya lagi. Kemudian itu berubah menjadi ke konsumsi lauk pauk saja. Nah memang ada pengaruhnya katanya tetap kalau di setelah keto dia tidak lagi tinggi gulanya katanya demikian. Tapi kan ada insulin nih dokter. Kadang waktu-waktu ketika dia loss tidak lagi keto itu balik lagi nih dok. Nah itu seperti apa menurut dokter kalau untuk kasus yang seperti ini nih dok? Makanya kalau kita dibilang itu untuk diabetes adalah kedisiplinan. Oh baik, konsistensi Jadi juga. konsistensi. Kalau kita mau sekarang diet keto, besok enggak, besok diet, besok enggak bisa. Nggak bisa. Karena lompatan gulanya jadi ada dong gitu. Sedangkan yang kita takutkan untuk diabetes itu bukan kalau gulanya tinggi terus atau bagaimana. Kalau stabil sih nggak terlalu menakutkan. Tapi yang kita takutkan tuh kalau tiba-tiba satu saat gulanya diet keto tadi misalnya gulanya 120, 130, diet ketonya lepas, gulanya naik ke 400, itu lonjakan itu yang merusak organ. Berbahaya. Itu yang berbahaya, mendadak gitu. Jadi kita maunya itu dia stabil dan kita tekan untuk stabil dalam batas range normal. Jadi konsistensi ya, Konsistensi, apapun pola dietnya dietnya. yang disesuaikan oleh tubuh pasien itu sendiri berarti dok ya. Bukan berarti oh ini baik, tergantung kepada seperti apa penerimaan dari pasien itu sendiri ya dokter ya. Kemudian berarti kalau setelah saya dengarkan ini berarti pasien yang terkena diabetes itu terbatas dong makannya dok. Nah ini kasihan ya dok, ini gimana menurut dokter sendiri? Nggak bisa banyak makan enak lagi atau gimana nih dokter? Kalau nggak bisa makan enak, bisa dibilang begitu sih. Makan enak ini kan masalahnya untuk Indonesia sendiri kita lebih senang makan yang manis ya. Iya, ada gula. banget. Semakin karena kalau jangankan Indonesia ada Jambi deh. aja. Rata-rata deh lapis legit manis, Oh, Maksuba Maksuba manis. Itu Kemudian udah makanan total tradisional yang jajanan pasar itu kalau nggak manis nggak enak. nggak dibeli orang juga. Sedangkan manis berarti kita ada kok gula di situ, nggak mungkin dong nggak pakai gula gitu kan. Mungkin ya dok ya. Susu juga lagi kan. Kalau susu kadang-kadang malah kita udah kasih susu evaporasi, kasih kental manis, kasih gula sedikit. Aduh itu udah. Itu memang enak banget. Tapi penuh banget di situ ya udah. Iya. Manisnya udah di situ banget. Manisnya dapat di situ. Terus kita akhirnya sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kita butuh gula untuk kerja tubuh. Betul. Untuk pembakaran. Nah masalahnya kita makan gula kita nggak ngebakar. Nah olahraganya males, mager cuman di HP. Habis ya. Jadi akhirnya cuman istirahat aja, istirahat selalu gitu ya. Istirahat mageran iya. selalu. Jadi mau olahraga mikir gitu kan. Jadi istilahnya makan nggak mikir, olahraga mikir. Nah udah. Oke. Nggak cocok. Disitulah pemicunya. Disitulah tadi, ya. pemicunya. Sebenarnya kalau kita mau istilahnya kita masukin gula nih, tapi badan kita butuh gula banyak, ya impas. Kalau sesuai ya, sebenarnya disesuaikan dengan aktivitas, dengan olahraga yang baik, begitu ya dokter.
Cuman kadang mindset anak muda nih dok, sedangkan kita sekarang membahas temanya ini nih sebelum terlambat. Berarti kalau ada kalimat sebelum terlambat, anak muda pun juga bisa riskan terkena diabetes. Banget. Cuman banyak yang berpikir bahwa masih muda ini, makan aja lah gitu loh kan, atau gas aja lah. Nah itu gimana menurut dokter nih dok? Padahal apakah mindset ini memang benar-benar salah ya dok ya? Atau seperti apa menurut dokter sendiri? Masih muda ini nggak mungkin lah bisa terkena diabetes. Nah ini sering sekali terdengar hal seperti itu. Nah menurut dokter itu seperti apa dok? Diabetes ini kan dulu kita ketemunya waktu zaman-zaman saya, zaman saya kuliah dulu udah lama. Jadi zaman-zaman saya kuliah dulu dokter dulu itu ketemunya dapat ilmunya tuh 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Awal-awal ya dok ya. Sekarang pas udah dikerjakan sehari-hari ternyata ini pada muda-muda 25 tahun, 27 tahun diabetes ngapain gitu kan. Jadi ada perubahan pola angka kesakitan untuk diabetes. Ada istilah angka kesakitan angka ya kesakitan dok ya? morbiditas namanya. Jadi ada istilah, ada semakin muda trennya sekarang. Dan ternyata bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia rata-rata semakin muda. Karena tadi pola hidup yang dietnya yang kacau, olahraga yang tidak ada, udah itu mana lagi mulai dari rokok, mulai dari begadang. Jadi benar-benar yang udah banyak yang masalah yang sebenarnya usia muda. Yang untungnya di muda ini masih ditolerir dengan kondisi tubuh yang masih bagus ya. Dibanding kalau misalnya kejadian pada usia tua, di mana alat organ sendiri kan udah tua, udah lama dipakai. Udah lama dipakai, bisa istilahnya begitu. Jadi tubuh sendiri itu usia 40 tahun ke atas itu udah banyak yang rusak, udah mulai menurun semua fungsi. Jadi kalau udah diabetes, menurun fungsi makin banyak masalahnya. Tapi kalau usia muda dengan tubuh yang masih bagus, ada gula, memang nggak terlalu signifikan nampak kejadiannya. Mungkin mereka sendiri pun jadi juga tak terlalu terasa. Ya. Jadi badannya masih oke gitu. Ibaratnya kalau mobil baru lah ya. Jadi gas belum aja lah terasa gitu benar. Tapi kan akan semakin tidak terkontrolnya gula, semakin cepat yang komplikasi-komplikasi yang datang. Itu yang kita takutkan. Berarti untuk diabetes ini sendiri bisa sebagai pemicu terhadap penyakit lain ya dokter ya? Bukan hanya saja gula darah yang tinggi, hanya saja makan jadi terbatas, bisa merusak organ tubuh yang lain begitu kan? Banget, seluruhnya. Karena bisa dibilang gula darah ini dasarnya adalah merusak dari pembuluh darahnya. Nah, yang nggak berdarah kan cuma rambut sama kuku. Betul. Jadi ya nggak ada yang nggak terkena imbasnya. Bisa apapun dalam bentuk apapun, baik itu paru, jadi makan manis jadi batuk-batuk sampai batuk berdarah begitu kan, itu berarti sudah sangat menjangkit parah diabetesnya. Bukan, kalau untuk paru-paru bukan untuk ke apa? Diabetesnya. Bukan. Jadi kalau untuk paru-paru lebih sering ke infeksi yang datang itu lebih cepat. Oh, misalnya sudah ada penyakit lain, tapi karena diabetes jadi dia semakin malah semakin memburuk gitu ya, karena diabetesnya tadi. Kalau ada diabetes itu kayak angka TBC naik. Oh begitu. Angka kesakitan TBC naik, atau infeksi-infeksi paru lainnya naik. Karena ya gula itu adalah media kuman paling bagus untuk tumbuh dan berkembang. Wah, berarti parah gula nih dok ya. Adiktif ya, saya juga pernah ngerasa nih gula nih kayaknya adiktif banget nih. Jadi kepengen terus makan lagi kalau kita udah mengawali hari kita dengan gula. Itu benar nggak dok? Karena saya ngerasa sendiri nih dari diri saya sendiri. Karena itu nambah tenaga. Sebenarnya gula kan itu sumber tenaga cepat. Sebenarnya sehingga jadi, harusnya dilampiaskan, dijadikan untuk olahraga atau dijadikan untuk aktivitas yang bermanfaat begitu ya dokter. Kalau lagi capek kita minum gula segar langsung. Benar. Karena dia memang cepat banget dipakai, tapi cepat habis gitu loh. Kalau dipakai untuk bekerja, jadi karena dia cepat naik, cepat turun. Untuk orang-orang yang tidak masalah. Kalau orang bermasalah dengan diabetes itu kan bermasalah banget kalau kayak gitu kejadiannya. Betul dokter. Karena juga apa yang dikonsumsi kan itulah yang akan tampak di dalam tubuh pasien tersebut ya dokter ya. Misalnya nih dia diabetes nih dokter, udah tahu nih kalau diabetes, tapi dia juga tetap makan makanan yang tidak sesuai porsinya atau seperti dokter tadi. Nah mungkin banyak pasien ini nggak paham belum edukasinya, mereka nggak benar-benar memahami tentang kalori tadi nih dokter. Mungkin saran dokter seperti apa nih untuk pasien-pasien yang seperti ini nih dok? Kalau misalnya saran pertama
kontrol rutin. Oh baik. Kontrol rutin ke rumah Nggak boleh sakit. los konsultasi Nggak ya, boleh los harus tetap. konsultasi. Karena untuk pengobatan diabetes yang pertama kali itu adalah edukasi. Jadi sebenarnya kita bawelnya di pasien diabetes karena memang angka kesakitan makin Penjagaannya. tinggi. Terus ya buntut-buntutnya kalau diomongin pemerintah sih, beban pemerintah untuk pembayarannya kan semakin kuat, semakin Iya, besar. itu ditanggung BPJS ya dokter ya. Iya. Alhamdulillah. Gratis semuanya. Ya, gratis semuanya. Iya. Sampai insulin itu dok. Nah kita kan bahas insulin ya dok. Insulin ini kan berarti sesuatu hal yang akan rutin diberikan kepada pasien yang tinggi gulanya. Atau seperti apa nih dok? Kalau yang insulin sendiri ini kan untuk menurunkan gula darah secara cepat ya dok ya, mungkin bisa dikatakan demikian. Nah untuk insulin sendiri kan juga di cover nih, kan Iya. itu banyak dok padahal butuhnya. Sekali makan manis atau gulanya udah tinggi langsung insulin lagi, esoknya turun. Itu menurut dokter seperti apa? Dok? Insulin itu kita berikan pada beberapa kondisi, misalnya pada kondisi yang sakit serius. Sakit serius yang kita butuhkan, atau dalam setelah kita periksa itu ada namanya kondisinya gula darahnya dalam jangka waktu 3 bulan itu tinggi terus. Setelah itu kita lihat dari hasil laboratorium ada sesuatu yang kita sering kita bilang itu HbA1c-nya tinggi banget. Nah kita berarti itu proses pola hidup pasien yang berantakan dan tidak bisa dibantu dengan obat pel lagi. Biasanya gitu, begitu. baru kita bantu dengan insulin. Sebenarnya tahap awalnya ada pil terlebih dahulu ya dokter ya? Enggak tahap awal sih sebenarnya, sebenarnya tergantung. Jadi setiap pasien itu kebutuhan. benar-benar kita lihat per pasien. Bagaimana kebutuhan pasien Bagaimana tersebut kebutuhan terhadap pasien, penyakitnya? iya, apa terapinya. Tapi yang apapun mau dikasih, mau kita kasih insulin kek, mau kita kasih pel kek. Kalau pasiennya dietnya tidak bagus, olahraganya tidak bagus, ya udah walau alam bisa. Percuma apapun yang dikasih. Sampai dosis berapapun tidak akan tercover. Pantesan ada yang berstatement seperti ini dok. Kalau misalnya nggak diet itu lagi atau nggak memikirkan kalori itu lagi, balik lagi tinggi lagi gulanya. Berarti Iya. emang benar jawabannya iya gitu Iya, ya. harus diet. Kalau udah nggak terkontrol lagi atau tidak terkondisikan lagi makannya, otomatis langsung naik lagi gulanya begitu Iya. ya dokternya. Nah berarti dok di sini bisa digambarkan bahwa diabetes ini berarti tidak bisa sembuh ya dok? Atau seperti apa nih dok? Mungkin saya salah. Atau ada cara penyembuhan yang baiknya kalau misalnya seseorang itu tidak sesuai dengan diet pola hidup dengan baik tadi nih dok? Diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan untuk saat ini. Sampai saat ini kita tidak bisa menyembuhkan diabetes. Tapi bukan berarti diabetes tidak bisa sembuh terus. Putus harapan gitu. Ya, putus harapan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah pasrah, enggak. Jadi diabetes tidak bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol. Ya, jadi kita bisa hidup berdampingan dengan diabetes. Diabetes boleh diabetes mau sampai umur berapa diabetes, tapi tidak ada komplikasi. Itu yang kita harapkan. Tidak semakin memburuk. Tidak begitu ya, semakin dokter, memburuk, ya? tidak ada kerusakan organ, pasiennya masih bisa bekerja dengan baik, hidup tidak terganggu, boleh. Terus itu diabetes bukan berarti seumur hidup pakai obat. Ada beberapa kasus yang ternyata pasien saya pribadi itu yang dietnya bagus, olahraganya bagus, itu bahkan lepas obat. Jadi kita bisa bilang diabetes terkontrol diet. Menarik ya dokter ya. Bisa, Luar asal biasa dokter. disiplin. Asal disiplin. Baik, nanti kita sambung lagi dokter. Izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan bertanya seputar tema kita hari ini, tentunya langsung dengan narasumber kita yaitu Dr. Yandrika Harahap, SPPD. Baik dokter, menarik sekali pembahasan kita, yang mana memang diabetes ini kalau kata dokter ke saya tadi memang harus sering-sering dibahas dan selalu diingatkan, baik itu kepada pasien atau kepada keluarga untuk edukasi bagi mereka yang belum tahu ya, begitu dokter ya. Nah kemudian ini saya juga punya ada sebuah sering sekali terdengar adanya diabetes kering dan diabetes basah. Nah apakah benar ada istilah ini dokter dan itu seperti apa pembedanya atau malah sama sekali itu nggak ada dok? Nah boleh dijelaskan, silahkan dokter. Oke.
Diabetes sendiri itu cuman ada beberapa bagian. Ada diabetes satu itu pada usia muda sekali pada anak-anak karena ada kelainan respon untuk insulinnya. Yang kedua itu diabetes tipe 2 itu biasa pada dewasa tua. Yang ketiga itu diabetes gestasional itu pada usia lagi kehamilan, itu biasanya ibu pas lagi hamil dia naik gulanya, atau diabetes tipe lain itu bisa karena obat segala macam. Nggak ada diabetes yang basah dan kering. Nah, cuman masyarakat itu sering mengatakan ini diabetes basah itu biasanya pada kasus-kasus pasien dengan ada luka pada kaki atau harus amputasi. Luka yang nggak kering-kering, makanya kesannya jadi kayak basah aja terus. Makanya dibilang diabetes basah. Sebenarnya nggak ada, tetap diabetes tipe 2 rata-rata yang begitu. Rata-rata yang tipe 2, jadi ternyata ada tipe-tipenya dokter ya. Memang sering sekali saya mendengar bahwa dia diabetes basah sehingga ketika luka jadi lama sembuhnya, kemudian tidak bisa efektif lagi sehingga harus diamputasi. Nah itu kan ngeri ya dokter ya. Itu sebenarnya memang tidak ada jalan lain sehingga luka itu tidak bisa sembuh, atau seperti apa nih dok kalau untuk orang yang terkena diabetesnya sendiri dok? Oke. Tergantung derajat lukanya juga. Kalau misalnya cuma luka awal, nah yang seringnya gini, pasien ini kalau di kita, di masyarakat ini masih sering yang datang itu dengan kondisi itu udah berat. Oh betul, udah parah baru mau ke dokter, udah nggak parah mau baru berobat gitu kan. Kadang-kadang ya masih bisa di rumah aja dikasih betadine segala macam. Nah, sedangkan untuk kondisi yang diabetes yang tidak terkontrol itu seperti yang saya bilang di awal tadi, diabetes itu gula itu adalah media kuman tumbuh paling enak. Oh betul. Jadi kalau ibaratnya kita nggak terlalu banyak gula atau dalam batas gula normal, itu si kumannya tumbuhnya barangkali nggak seheboh kalau ketemu gulanya jadi heboh banget dia tumbuh. Nah bayangkan pada orang diabetes dengan gula tidak terkontrol, ada infeksinya lebih hebat, lebih cepat. Harusnya dengan infeksi lebih hebat dan lebih cepat tadi pasien lebih cepat berobat, tapi masalahnya kadang-kadang udah bernanas, sudah kemana-mana, atau bahkan ada organ yang menghitam, biasanya jari-jari itu yang menghitam, berarti udah ada kematian jaringan. Kalau udah mati, ya mau untuk diapain apa lagi gitu kematian jaringannya. Karena namanya udah jaringannya sudah mati, itu kalau kita pertahankan, itu tempat kuman yang paling enak lagi kan ya kumpul di situ, akhirnya nggak sembuh-sembuh dong. Jadi kita buang sumber infeksinya, makanya terjadilah amputasi. Oh, berarti edukasinya ya dokter ya memang harus ditangani dari awal. Kalau sudah ada luka, bagian yang udah tahu diabetes ya jangan ditunggu udah makin parah, infeksinya udah semakin besar baru konsul ya dok ya. Tapi harusnya dari awal udah aware berarti. Pemirsa mungkin ini sebagai himbauan yang memang sangat keras sekali dari dokter Yanrike, spesialis penyakit dalam. Apabila Anda memang ada yang terkena diabetes dan kemudian itu luka ya, itu dia tadi yang jadi awal itu kan karena luka dan dibiarkan begitu ya dokter. Bukan berarti dia diabetes basah atau kering begitu ya dokter ya. Malah itu menjadi sumber infeksi yang berbahaya sekali. Sehingga karena dia punya keluhan tadi nggak bisa sembuh ya berarti dokter ya kalau tidak diobati atau tidak konsultasi kepada ahlinya begitu ya dokter ya. Sebenarnya bisa membaik kalau dari awal udah langsung konsultasi begitu ya dokter ya. Minimal kalaupun nanti ada masalah kan itu istilahnya hasil akhirnya lebih bisa kita pertahankan atau nggak selalu heboh kalau kita nggak baikin dari awal. Jadi kalau ada pun lukanya lebih kecil gitu, nggak jadi luka besar, itu yang kita harapkan dari. Tidak berdampak sampai amputasi atau mati jaringan tadi, begitu ya dokter ya. Nah menarik nih dok, memang fenomena ya, ini fenomena menurut saya banyak pasien yang sakit diabetes ini membiarkan berlama-lama gitu loh dok. Jadi itu karena takut tadi dokter, padahal harusnya nggak usah takut. Ke dokter itu adalah solusi untuk bisa konsultasi ya gitu ya. Kemudian bisa memberikan ini obatnya seperti ini atau ada jalan keluarnya lah paling tidak ya dokter. Daripada dibiarin semakin memburuk ya dokter ya. Akhirnya kemana-mana dan komplikasi. Nah selanjutnya nih dokter tentang diabetes ini sendiri. Menarik nih dokter, kayaknya nggak cukup sejam kalau tentang diabetes ini dokter. Ada juga yang mengeluh kalau diabetes ini nanti di ujungnya itu ke mata dok.
Apa sebenarnya hubungannya diabetes sama mata, Dok? Apa gula juga gara-gara ke mata jadi manis juga matanya? Atau seperti apa nih, dokter? Karena ada juga keluhan pasien itu, atau teman saya juga, itu jadi kabur penglihatannya, atau bahkan hingga menjadi katarak, Dok, atau seperti apa nih, Dok? Untuk seseorang pasien yang terkena diabetes parah tadi, Dok. Oke. Karena kan dari awal saya bilang diabetes itu ya hampir seluruh tubuh yang membutuhkan darah, sedangkan diabetes itu mengganggu di masalah di pembuluh darahnya. Nah, dia bisa menyerang ke pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil, tergantung. Yang mana satu, nggak ada jurnal, tidak ada teori yang mengatakan kalau diabetes ini ke mata dulu, atau ke jantung dulu, atau ke ginjal dulu, nggak ada. Oh, betul. Ya, tergantung yang di atas mau nulisnya kemana dulu, mau ada sakitnya di mana dulu. Atau komplikasinya kemana dulu ya, yang itu terjangkit. tergantung nasib ya, karena itu nasibnya. Betul. Ya, cuma karena dia di pembuluh darah dan semua tubuh kita punya pembuluh darah kecuali rambut dan kuku, ya tergantung dapatnya di mana. Sampailah ke mata itu tadi, Bisa Dok, jadi ya? ke mata, jadi karena kan ada pembuluh darah ke mata kan kecil-kecil. Betul. Jadi kalau pembuluh darah yang gede barangkali enak, jalur ketutup separuh, masih ada jalan separuh. Kalau kecil-kecil jalurnya 1 mili ketutup gimana, gitu kan. Dokter. Jadi barangkali responnya lebih cepat. Jadi pasien-pasien yang dengan gula darah tinggi itu biasanya kok kabur ya. Oh iya, langsung. Jadi lebih aware sebenarnya kalau dengan mata. Dan itu bisa sembuh kah, Dok? Karena kan kalau mata ini lebih sangat urgensinya sangat penting, jadi kayak ngaruh banget aktivitas dan sebagainya. Itu bisa sembuh nggak kalau untuk mata ini sendiri? Atau kalau gulanya udah rendah, matanya bakal sehat lagi? Nah, seperti apa nih, Dok? Kalau untuk mata, kalau cuma dia gangguan pas lagi gula tinggi aja, ada gejala kabur pada mata, itu bisa gula turun aman lagi. Oh, betul. Balik. Jadi istilahnya itu jadi kayak apa ya, kalau dengan pasien ya penanda deh kalau dia gula lagi tinggi, ini pasti kabur nih, Dok, kalau gula tinggi. Pasiennya udah paham sendiri ya. Betul. Ini gula pasti naik nih, mata kabur. Tapi kalau udah ada gangguan saraf, nah tergantung dokter matanya lagi deh. Kayak tampaknya ada bergabung bersama kita nih, dokter. Izin saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Apa mungkin jaringan atau terkendala dengan sinyal? Kita masih menantikan partisipasi Anda pemirsa melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar area Kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silahkan bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu diabetes, tentunya dengan narasumber kita yaitu Dr. Yandrika Harahap, SPPD. Tampaknya tadi mungkin jaringan sinyal nih, dokter, jadi kurang nyampe ke kita nih sinyalnya. Kami masih menantikan partisipasi Anda pemirsa, setelahnya kita masih membahas ya, dokter, ya tentang diabetes ini tadi sendiri. Yang mana terakhir saya nanya tadi tentang pengaruh ke mata. Berarti sebenarnya ke organ tubuh manapun bisa berpengaruh. Bisa, betul. Sangat berpengaruh berarti, dokter, ya. Nah, kemudian untuk masalah pasien yang di Jambi nih, dokter, cerita dong, Dok, untuk di Jambi sendiri pasien diabetes itu udah dari usia berapa, kemudian seperti apa yang pasien yang paling parahnya kalau untuk yang dokter hadapi sendiri selama di Jambi nih, dokter? Kalau untuk Izin dokter ya, kita gantung dulu, saya mau sapa dulu pemirsa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Dengan siapa, di mana, Pak? Selamat siang juga Mbak Mada dari Yudi di Telanai. Iya, Pak Yudi. Gimana kabarnya, Iya. Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Silakan langsung saja pertanyaannya kepada narasumber kita. Ya, terima kasih Mbak Mada atas waktunya. Iya, Pak. Jadi memang sebenarnya persoalan kencing manis ini kan nggak tahu saya apakah edukasinya kurang ya. Ini kan sudah termasuk penyakit yang sudah lama diketahui oleh masyarakat. Karena memang masyarakatnya sendiri yang tidak memahami secara edukasi sudah cukup kok. Nah, saya ingin menanyakan, tadi sudah banyak dijelaskan Ibu Dokter yang saya hormati. Saya ingin menanyakan penjelasan tentang kerusakan pankreas. Nah, ini yang harus diedukasi sebenarnya. Baik pencegahannya maupun pengobatannya. Nah, teknologi kemajuan saat ini, Bu Dokter, apakah sudah ada operasi pankreas?
dan lain sebagainya. Sebab ini yang belum diedukasi masalah pankreas ini. Itu kan persoalannya. Ya mohon itu saja yang menurut saya. Jadi sudah banyak dijelaskan, yang lain sudah tidak saya tanya lagi. Baik. Mohon dapat dijelaskan. Iya. Ini merupakan induk penyakit katanya. Terima Baik. kasih Bu Dokter. Iya. Sama-sama. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang telah bergabung bersama kita dalam program Cara Hidup Sehat. Menarik nih Bu Dokter. Karena si diabetes tadi komplikasi suka ke banyak penyakit lain, akhirnya Bapaknya nanya tentang pankreas, kerusakan pankreas. Mohon dijelaskan langsung Dokter. Nah, mantap nih bapaknya nih, baca bukunya banyak nih. Asik. Nah, memang kerusakannya di pertama kali di pankreas, tapi sumber kerusakannya itu banyak sih sebenarnya. Sekarang semakin bertambah ilmu semakin banyak. Bukan hanya di kerusakan di organ, tapi juga di sinyalnya. Ada Jadi, sinyal ya Dok, ada ya? Sama sinyal kayak ya. tadi telepon kalau nggak nyambung ya memang nggak nyampe gitu ya Dok. Jadi ada sinyal yang istilahnya sebenarnya dia gulanya masuk, cuma ternyata si pankreas tidak bisa ngasih tahu ke tubuh kalau itu gula loh gitu lah. Jadi banyak sekali sumbernya. Nah masalahnya pasien kita, terima kasih Pak Yudi, ini kayaknya nggak seluruhnya seperti Pak Yudi yang cukup teredukasi untuk masalah ini. Jadi pasien kita lebih banyak kita edukasi kenapa muncul, bagaimana cara menjaga supaya kalaupun dia ada, dia tidak memberat. Supaya kalau dia ada, dia tidak jadi bagaimana caranya dia bisa mempertahankan kadar gula yang stabil. Bagaimana dia bisa kontrol rutin. Bagaimana cara pola hidup dia yang sebaiknya. Jadi kita untuk beberapa kasus saat belakangan ini kita lebih fokus ke bagaimana cara pasiennya untuk mengatasi si lonjakan-lonjakan gula. Kalau untuk pankreas sendiri susah kalau edukasi pankreas bisa buka. Apa sih kalau mau ngomongin organ tubuh ke pasien itu ada apanya ya bisa dibilang ya. Kita akan melihat pasiennya per masing-masing pasien. Jadi nggak bisa dong saya betul kembali ke kondisi pasien masing-masing. Kondisi pasien masing-masing, apakah dari sosial ekonominya, betul. dari Pola hidupnya pendidikannya. juga ya. Jadi kan kita ngajarinnya kan jadi kita lihat nih pangsa pasiennya sebatas mana sih bisa mengerti. Pemahamannya Jadi, dari pasien tersebut. Jadi nggak bisa kita samaratakan semua. Kalau Baik, pinter-pinter kayak Pak Yudi, saya seneng banget Iya. punya pasien begitu. Tapi ya masalahnya nggak semua Nggak pasiennya semua. pinter Benar, gitu kan. benar. Tapi Baik. bukan berarti nggak pinter. Cuman kadang-kadang karena diabetes ini munculannya sering pada usia dewasa. Jadi itu adalah pola makan kita sudah terbentuk dari kecil. Benar dokter. Benar. Jadi untuk mengubah pola makan itu aja susah banget. Betul, sudah. dokter. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dokter, nanti kita sambung lagi pembahasan tentang ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Yandrika Harahap, SPPD. Baik dokter, menarik tadi sudah ada penelpon Pak Yudi yang bertanya tentang seputar pankreas dan sudah dokter jelaskan juga. Itu tergantung kepada pasien yang akan kita edukasi dan kepada pasien yang memang terkena gejala penyakit tersebut ya dokter ya. Tadi sebelum Pak Yudi menelpon saya ada gantung pertanyaan saya nih dokter tentang bagaimana sih kalau untuk di Jambi sendiri kondisi pasien yang terkena diabetes mulai dari umur berapa atau hingga usia berapa, kalau usia lanjutnya atau bahkan sampai ada kematian atau seperti apa, mohon maaf dokter bisa dijelaskan biar pemirsa juga tahu dan teredukasi tentang kondisi para pasien yang ada di Jambi ini dokter. Silakan dokter. Pasien di Jambi kalau kita anggap rata-rata kita terima pasien 60 sampai 80 per hari untuk pasien poliklinik ya. Itu hampir bisa dibilang 60 sampai 80% diabetes. Wah, berarti mendominasi ya dokter? Banget, untuk mendominasi diabetes obat untuk diabetes. Karena ya itu tadi pola hidup tadi kita udah terlalu banyak bermasalah. Kalau untuk sakit-sakit yang lain kayaknya masih tidak terlalu melonjak, tetapi untuk diabetes sendiri di dunia aja kita udah mengalami peningkatan. Di Indonesia itu diabetes sudah ke angka udah 17 juta, sekitar 20 juta penderita diabetes kita.
Mengerikan sekali ya, dokter, ya. Jadi ada juga perkiraan ada juga yang jurnal perkiraan mengatakan sekitar 1 dari 9 pasien adalah diabetes. Wah, nah, jadi kan berarti tinggi banget angkanya. Ya karena itu tadi sebenarnya karena pola hidup kita memang sudah cenderung untuk pasif. Oh iya benar dokter. Olahraga tidak, sedangkan memang kita masukkan makanan kita cenderung manis semuanya. Hampir semua makanan yang kekinian. Nah, iya benar itu dokter. manis semua. Aduh, anak muda ini emang lagi gandrung banget sama makanan-makanan manis, berbagai olahan-olahan junk food itu juga kan nggak baik ya dokter ya, yang harusnya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau sesuai dengan olahraga dan kalorinya tadi dipertimbangkan gitu dokter ya. Sesekali boleh lah, nggak mungkin nggak manis-manis kan. Iya benar juga sih dokter. Jadi kalau untuk pasien di Jambi sendiri usia termudanya berapa nih dokter kalau usia muda itu dokter anak deh. Kalau usia muda jadi diabetes tipe 1. Baru diarahkan ke dokter penyakit dalam. Jadi kalau udah diabetes tipe 1 itu waktu pengalaman pribadi dulu pernah ada dapat pasien diabetes umur 17 tahun itu ternyata mulai dari 10 tahun dia diabetes. Nah, itu kan udah dokter anak tuh. Udah dokter anak dulu, dokter penyakit dalamnya dapatnya sudah 17 tahun ke atas. Nah, jadi itu diabetes tipe 1. Tapi kalau yang termuda untuk diabetes tipe 2 itu kita mulai dapat dari umur 25 27 udah dapat sekarang. Sedangkan dulu itu jarang banget dapat yang umur segitu. Betul. Nah, yang masalahnya umur segitu kan lagi mulai menikmati hidup banget. Nah, itu tadi ya. Duit udah dapet, kerjaan udah memang ada. harus pola hidup sehat dengan menyesuaikan segala kondisi lifestyle tadi ya dokter ya. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara Hidup Sehat pada hari ini. Dipersilakan dokter. Oke, terima kasih. Ini diabetes ini sebenarnya diabetes ini kalau bisa dibilang adalah intinya disiplin diri. Apapun itu disiplin diri. Disiplin makan, disiplin jenis makanan, jumlah makanan, disiplin olahraga. Jadi sebenarnya kan kita udah diajarkan itu berhenti. Makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bukan kebalikannya ya. Bukan. Itu sendiri benernya iya. Benar ya. Kalau kita nggak berhenti, kita kadang-kadang kalau udah nggak kenyang banget nggak berhenti. Nah itu nggak boleh. Apalagi kalau enak, itu yang nggak boleh. Waktunya kita harus ritmenya harus benar, jamnya berapa, misalnya jam 7, kemudian jam 10 snack, jam 1 makan siang, jam 4 snack, jam 7 malam makan siang, sudah stop. Cukup begitu. Cukup. Jangan nanti jam 7, jam 10 martabak. Kan kayak gitu. Tiba-tiba ada lagi yang nganterin lagi. Jadi sebenarnya inti dari diabetes adalah disiplin diri. Baik. Kalau kita disiplin, insya Allah diabetes ya walaupun itu kita bilang diabetes salah satunya kita memang resikonya ada keturunan. Kalau orang tua diabetes, anak kemungkinan diabetes 6 kali lebih besar. Oh 6 kali. Tapi bukan berarti bapak diabetes, aku harus diabetes ya jangan dong gitu kan. Kalau bisa orang tua diabetes kita sehat. Berarti bisa dicegah. Bisa dicegah, tapi harus ada kekuatan mental untuk menahan. Betul, tentunya sesuai dengan program acara Hidup Sehat nih dokter. Iya. Harus tetap jaga kesehatan dan pola hidup sehat. Baik dokter, terima kasih telah hadir pada hari ini, terutama dalam program acara Hidup Sehat. Semoga mengedukasi pemirsa yang ada di rumah, apalagi pemirsa yang mungkin terkena penyakit diabetes dan juga mempunyai keluarga yang harus dijaga. Ya, dan dokter, harus semangat. Harus semangat. Karena pengobatannya jangka panjang dan seumur hidup. Betul sekali dokter. Baik dokter Yandrika Harahap, SPPD, terima kasih telah hadir pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.